حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah Ramadan di mana saja berada, pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari di penghujung bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan insya Allah ibadah puasa kita kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan rasa kerinduan yang paling dalam, sama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat Ramadan di mana saja berada, ketika kita telah berada di akhir bulan suci Ramadan, 2 hari atau 1 hari menjelang hari raya, atau pada hari raya itu sendiri, maka di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, muncul ungkapan yang paling populer. Apa itu? Yaitu THR, atau di dalam bahasa yang lebih panjangnya tunjangan hari raya. Jamaah Ramadan di mana saja berada yang saya muliakan. Jadi ungkapan THR ini ketika mendekati suasana lebaran atau pada saat kita berhari raya ini sering kita ungkapkan, sering kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan apabila kita telusuri dari awal, dari mana munculnya kata-kata THR ini, di dalam beberapa sumber yang pernah saya baca, bahwa THR ini pertama sekali muncul pada tahun 1994, yaitu adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1994 tentang tunjangan hari raya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya atau sebuah instansi pemerintahan kepada para pegawainya. Nah, ini tentu sudah diatur oleh undang-undang. Di antara ketentuannya dibayarkan sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum hari raya. Nah, jemaah Ramadan yang saya muliakan, disinilah muncul ungkapan-ungkapan yang hari ini populer kita dengar sebagai THR, tunjangan hari raya. Di dalam hukum Islam sendiri, tentang tunjangan hari raya yang menyangkut antara seorang pekerja dengan orang yang mempekerjakannya, atau karyawan dengan sebuah perusahaan, atau pegawai dengan sebuah instansi pemerintahan, pada dasarnya hukum ini boleh karena dinilai di sana sebagai hadiah atau gaji tambahan di tempat dia bekerja. Dan tentunya ini pembahasannya dalam bab lain. Jamaah Ramadan yang semuliakan, yang hendak kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan ungkapan-ungkapan THR yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Ketika seseorang tidak punya hubungan kerja, bukan sebagai atasan atau bawahan, atau bukan kepada perusahaan, lalu mengatasnamakan, istilahnya dalam bahasa kita, minta-minta THR. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam hal yang seperti ini?
ketika seseorang bukan berstatus sebagai pegawai kepada sebuah instansi pemerintahan atau karyawan pada sebuah perusahaan, ketika penggunaan kata THR ini kita gunakan dalam hal untuk meminta-minta kepada sesama, maka sebenarnya ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama yakulul jamrah." Siapa di antara kamu yang meminta-minta, bukanlah dia dari golongan orang yang fakir. Fakir di sini maksudnya bukan orang yang betul-betul tidak mampu, tidak berpunya, orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, bukan dari golongan sana, tapi dia meminta-minta kepada sesamanya. Yang hari ini kita gunakan istilah minta THR. Maka kata Nabi, faka'annama yakulul jamroh, faka'annama yakulul jamroh, maka samalah halnya dia dengan menelan bara api. Na'udzubillah. Jadi jamaah Ramadan yang semuliakan, ini yang perlu sama-sama kita renungi. Memang di dalam keseharian kita, terutama menyambut Hari Raya Idul Fitri, kepada sesama, kepada setiap orang-orang yang kita temui, kita sering menanyakan, mana THR? Mana untuk Ambo? Nah, ini yang disebut sebenarnya dengan meminta-minta. Kenapa? Karena di sana kita tidak ada hubungan pekerjaan, laksana sebuah perusahaan dengan karyawannya, tetapi di antara sesama kita. Nah, ini yang dilarang oleh agama kita. Jadi meminta THR yang kita gunakan istilah kita hari ini kepada orang-orang yang kita temui adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya sangat dilarang di dalam agama kita. Jadi jamaah Ramadan yang semuliakan. Kemudian yang kedua yang hendak sama-sama kita sampaikan adalah terhadap bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ketika meminta THR tadi berlanjut sampai kepada anak-anak kita. Tanpa kita sadari, kita selaku orang tua telah mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi seseorang yang suka meminta-minta kepada sesama. Terkadang pada saat menjelang hari raya atau pada saat hari raya, ketika kita lihat saudara-saudara yang jauh yang datang, kita tanpa sadar selaku orang tua mengarahkan anak kita, "Nak, itu pamanmu datang, itu datukmu datang, itu bibimu datang, minta dong THR kepadanya." Nah, tanpa sadar bahwa kita telah mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang suka meminta. Nah, ketika ini terus berlanjut, dikhawatirkan anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang suka meminta-minta pada lain kesempatan, bahkan sampai terbawa-bawa ketika dia telah dewasa, karena dianggap perbuatan meminta-minta itu sesuatu yang biasa saja. Jadi jamaah Ramadan yang semuliakan, harusnya bagaimana kita mendidik anak-anak kita pada saat berhari raya? Harusnya ketika kita selaku orang tua, ketika kita diberikan kemampuan, sediakan saja amplop, ajarkan kepada anak-anak kita untuk berbagi. Kalau kita mampu 10.000, 5.000 atau 2.000 rupiah, berikan kepada anak-anak kita, lalu ajarkan kepada dia untuk berbagi kepada teman-temannya yang datang. Kalau kita tidak mampu dengan duit, uang, cukup dengan makanan, kasih kepada anak kita, ajarkan kepada dia untuk berbagi kepada teman-temannya yang datang. Toh kalau kita juga tidak mampu, tidak bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berbagi dengan uang, dengan makanan, maka sekurang-kurangnya jangan kita didik anak-anak kita pada hari raya itu untuk menjadi orang yang suka meminta-minta. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim juga dikatakan, fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla. Memberi itu, tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Jadi jamaah Ramadan yang semuliakan, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama di dalam menyongsong hari raya
Idul Fitri yang tentu sama-sama kita berbahagia menyambutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas apa yang sampaikan kurang berkenan di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.